Shalom. 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 Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kejadian kami dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu besar atas setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Biar Tuhan Engkau disukakan ya Bapa. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu saat ini bagi setiap kami. Firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Saat ini Tuhan Yesus. Syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Allah yang adil bagi setiap kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Segala puji syukur bagimu, segala pujian dan syukur bagimu ya Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu selalu kemuliaan hanya bagimu. Berdiri, katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kasih setiamu besar atas setiap kami. Terpujilah Engkau Allah, kekuatan dan mazmur kami dan perisai kami. Terpujilah namamu yang ajaib ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
Kami bersyukur Terima kasih. kehadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Karena kami boleh menikmati kasih-Mu setiap saat, setiap waktu. Kami dapat menikmati pribadi-Mu dalam kehidupan kami. Kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan Ya Yesus. yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada hari Terima ini. kasih. Setelah kami beraktivitas di sepanjang pekan ini, kami bersyukur buat penyertaan, buat pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Perkenankan kami mohon belas kasihan-Mu, mohon pengampunan-Mu, mohon penyucian pengudusan oleh darah Yesus. Sehingga kami layak, kami berkenan kepadamu. Yesus datang untuk menebus. Kami milik-Mu, Engkau milik kami semua. Mari kita berdoa buat bangsa negara kita. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia yang luar biasa. Bangsa yang dikasihi Tuhan. Bangsa yang oleh anugerah, oleh kemurahan Tuhan tetap kokoh, tetap teguh di segala bidang hingga saat ini Tuhan. Sungguh bukan kuat, bukan gagah bangsa kami, melainkan oleh karena Roh-Mu saja ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa, menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kesehatan bangsa kami, berkati Menteri Kesehatan, berkati para dokter, para medis, semua rumah-rumah sakit Tuhan berkati, khususnya dalam penanganan gagal ginjal akut yang hari-hari ini tengah merebak hampir di semua wilayah negeri ini Tuhan. Kami mohon uluran tangan pertolongan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada kesehatan yang total. Terima kasih Tuhan sebab Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkaulah jaminan kesehatan bangsa kami Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami Tuhan. Menjelang pemilu tahun 2024 yang hari-hari ini sudah mulai terasa di hampir semua wilayah Tuhan, perpolitikan bangsa kami juga Tuhan tolong campur tangan sehingga tidak ada kelompok-kelompok radikal yang menungganginya, sehingga pesta demokrasi di tahun-tahun yang akan datang dapat berjalan dengan kondusif oleh karena uluran tangan kasih Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persoalan-persoalan lainnya yang dihadapi, persoalan energi, persoalan finansial, dan yang lain-lainnya. Kami mohon Tuhan yang berkarya, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan, berkati Presiden kami Pak Joko Widodo, berkati Wakil Presiden Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, berkati para menteri, berkati semua pemimpin-pemimpin di daerah-daerah Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa buat gereja-gereja Tuhan di Indonesia, denominasi-denominasi gereja yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kita doakan, hamba-hamba Tuhan kita doakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gerejamu yang ada di Indonesia Tuhan, khususnya gereja Bethel Indonesia, mulai dari tingkat BPH sampai majelis-majelis daerah, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota-kota besar, yang melayani sampai di pelosok-pelosok. Kami sadar mereka banyak mengalami kesulitan-kesulitan, mereka banyak mengalami tantangan rintangan. Tapi Roh Allah selalu beserta, memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi pertolongan buat gerejamu Tuhan. Sehingga gerejamu terus berdampak baik. Oleh karena Tuhan yang selalu mengurapi gerejamu di tempat ini juga Tuhan. Gereja Bethel Indonesia Gading Serpong ini kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Gembala sidang dan seluruh tim penggembalaan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan.
Engkau memberkati gembala sidang kami, Amin. Bujani Setiawan. Amin. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang lainnya yang terlibat dalam tim penggembalaan di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu dengan berbagai persoalan permasalahan yang mereka hadapi, namun tidak mengurangi semangat iman mereka kepada Tuhan, tetap teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Karena kami tahu Yesus mengasihi semua orang, Yesus memperhatikan, mempedulikan semua orang. Yang sakit hari ini beroleh kesembuhan, yang lemah beroleh kekuatan, yang tidak berpengharapan beroleh pengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Engkau memakai hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Roh Allah yang berkarya di tengah-tengah ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita Amin. siapkan persembahan kita, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami juga kesempatan hari ini Tuhan mau memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau memberikannya dengan bersuka cita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita memberikan persembahan kita, saya mau tes semangatnya dulu nih. Yang bersuka cita suarakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya. Yang bersuka cita suarakan haleluya. 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 Hari ini adalah hari yang terbaik yang diberikan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita datang dengan bersuka cita di hadapannya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini, oh. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam, sama-sama yang bersuka cita. Bersuka, yes, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dan sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini, oh. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, sama-sama bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka. Yang bersama, yang bersuka tepuk tangan bersama-sama ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Tepuk tangannya lebih kencang lagi ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Sekali lagi.
Lihat kanan kirinya, ajak mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, yes, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, yes, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, besok bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacita penuh yang terjadi di tempat ini, amin. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Katakan haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkas. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku Di dalamku jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kami jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Selalu belajar menggenapi firman-Mu Tuhan. Di dalam setiap laku kami. Di dalam setiap perbuatan kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh melaksanakan perintah agung-Mu Tuhan. Memberitakan Injil-Mu. Memperkenalkan Engkau bagi banyak orang. Agar mukjizat terjadi. Keselamatan didapatkan Tuhan bagi saudara-saudara kami. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat terbesar yang Kau berikan kepada kami. Ketika kami dipilih Tuhan, ketika kami ditetapkan Tuhan menjadi umat percaya. Ketika kami beroleh kasih anugerah-Mu, yakni keselamatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami dapat memuliakan nama-Mu. Biar kami dapat menyatakan mukjizat-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Agar kiranya Tuhan hamba-Mu Engkau pakai menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah kebenaran firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan kami. Tolong hamba Tuhan. Urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini bersaksi melalui sosial media. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca di dalam 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Karena di sini ada gangguan teknik ya, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya. 2 Timotius 4 ayat 2, demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Rasul Paulus ingin mengajarkan kita semua untuk kita belajar memberitakan firman. Menyampaikan kebenaran firman, memberitakan tentang Yesus Kristus. Siap atau tidak siap, kita harus siap saudara. Atau baik dalam keadaan kondisi yang tidak baik, kita tetap harus menjadi pemberita firman. Ya, dikatakan di sana siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kita berani menegur, menyapa dengan penuh kesabaran. Terutama bukan sok pintar, bukan sok gaya-gayaan kita, ya.
bukan juga untuk menghakimi orang, tapi kita ingin menyatakan kebenaran firman Tuhan atau menyampaikan tentang Injil Kristus, menyampaikan tentang Kristus Yesus bagi banyak orang, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Markus 16 ayat 15, ya, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, siapa? Ya, Yesus Kristus, ya. Yesus berkata kepada murid-murid saat itu ketika Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, setelah Yesus menampakkan diri, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya. Dan ayat ini juga disampaikan oleh Matius dalam versi yang berbeda tapi esensinya sama, pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid, atau jadikan semua bangsa murid Yesus. Kita disuruh memperkenalkan Kristus bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang berpikir begini, ngapain ya? Itu mah tugas pendeta, itu mah tugas misionaris, bukan tugas saya mah jemaat biasa. Enggak perlulah saya beritakan Injil, enggak perlu saya sampaikan tentang Yesus Kristus. Mungkin juga banyak orang berpikir, kan itu udahlah terserah Tuhan. Biar kuasa Tuhan aja yang bekerja, saya mah enggak ada apa-apanya. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat yang tadi baru saja saya bacakan, kedua ayat tadi, dan bahkan ayat yang kedua tadi di dalam Markus, itu adalah sebuah amanat agung bagi semua murid Kristus. Saya katakan bagi semua murid Kristus. Bukankah kita semua murid Kristus? Amin? Aminnya sanksi, amin jangan ya. Kita ini semua murid Kristus. Juga jangan kita berpikir itu tugas pendeta, itu tugas para imam. Ingat, kita ini semua adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Jadi kita ini semua punya tugas dan kita sebagai imam yang harus memperkenalkan atau membawa orang mengerti atau mengenal Kristus Yesus. Amin. Jadi tidak ada alasan kalau Bapak Ibu siapapun kita ini murid Kristus, amin. Bahkan kita sudah jadi anak-anak Allah. Nah, mungkin kita berkata, apa sih? Ngapain juga sih saya harus beritakan Injil ya? Apa untungnya buat saya? Kadang-kadang orang kan mau lihat asas manfaat begitu, saudara. Tapi saya ingin katakan, alasan kita diperintahkan untuk memberitakan Injil itu jelas untuk keuntungan kita setiap pribadi. Amin. Ngomong sebelahnya, memberitakan Injil untuk untung lo ya. Jadi memberitakan Injil itu untuk untung saya, bukan untung semua orang, tapi untungnya saya. Makanya saya ingin sampaikan beberapa alasan, 3 alasan kenapa kita harus memberitakan Injil. Bukan Yesus enggak mampu, bukan Allah enggak mampu, saudara. Untungnya buat kita. Yang pertama, saudara, alasan yang pertama kenapa kita harus memberitakan Injil, kenapa kita harus melaksanakan amanat agung. Yang pertama, sebagai wujud kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Dengan kata lain, kita sedang melaksanakan hukum pertama dan kedua, saudara. Itu alasan yang pertama. Mungkin Anda bertanya, kenapa ya memberitakan Injil adalah sebagai wujud saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu kalau kita benar-benar mengasihi Yesus Kristus, kita harus mengikuti perintah-perintahnya. Amin. Bukankah Yesus yang berkata, barang siapa yang mengasihi aku, ia harus mengikuti perintahku. Dicatat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Kalau kita benar-benar mengasihi Kristus, mengasihi Tuhan kita harus melakukan perintahnya. Dan kita sudah tahu perintah agung atau yang kita sebut amanat agung. Perintah yang paling nomor 1 menurut saya, nomor 1 karena dikatakan agung, adalah memperkenalkan Kristus bagi banyak orang. Amin. Menjadikan semua orang murid Kristus. Jadi jelas kenapa kita harus memberitakan Injil, supaya kita menyatakan wujud kasih kita kepada Tuhan. Benar-benar kita melakukan perintah Tuhan. Ini perintah yang utama. Dan hukum yang pertama itu kita laksanakan. Benar-benar kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Yaitu dengan apa? Memberitakan
kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang lain. Bahkan kita berani menegur kesalahan, kekeliruan supaya mereka hidup dalam kebenaran. Dan kita tahu hukum yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita semua hafal hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan tidak mengajarkan kasihilah dirimu seperti orang lain. Tapi kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita benar-benar mengasihi sesama kita, seharusnya kita memberikan harta yang tak ternilai bagi orang itu. Amin. Kalau harta duniawi terbatas Bapak Ibu, kita bisa nolong saudara kita terbatas Bapak Ibu. Dengan materi terbatas. Hari ini kita kasih berkat, hari itu dia senang, besoknya dia bisa tidak senang, tidak sukacita. Tapi kalau kita memperkenalkan Kristus yang adalah harta yang tak ternilai, dan bagi kita sebuah orang percaya, kita percaya bahwa Yesus adalah harta yang tak ternilai. Amin. Dialah sang penyembuh. Amin. Dialah sang sumber berkat. Dialah sang penghibur. Kalau kita hanya bantu menolong dengan uang, dengan materi terbatas Bapak Ibu. Kita menolong sesama terbatas. Tapi ketika kita perkenalkan Kristus, kita perkenalkan Yesus dan dia terima Kristus menjadi Tuhan dan juru selamatnya, dia mendapatkan harta yang tak ternilai. Amin. Bukankah Yesus berkata, marilah yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Dia akan memberikan apa? Kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku, aku yang rendah hati. Dia akan memberikan apa? Ketenangan. Jiwamu akan tenang. Kita nggak bisa menenangkan jiwa manusia Bapak Ibu. Kita tidak bisa memberikan kelegaan dengan materi, tidak bisa. Orang berkata, Anda dapat berkat 1 jam, 2 jam itu dengan nonton TV atau ke bioskop. Anda dapat berkat ke salon, tukur sebulan sekali gitu ya. Tapi saya ingin katakan berkat yang tak ternilai ketika dia terima Yesus Kristus. Karena dia beroleh keselamatan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah bukti kita mengasihi sesama kita. Keselamatan itu bukan milik kita pribadi. Kita diberikan anugerah yang besar. Kita diberikan keselamatan. Kita beroleh keselamatan. Seharusnya kita bagikan kepada orang lain. Kita perkenalkan Kristus. Dan disinilah kita sedang melaksanakan hukum pertama dan kedua kalau kita memberitakan Injil. Kalau kita sedang memberitakan Kristus. Amin. Jangan-jangan di sini aduh saya jadi Kristen Pak, kayaknya belum ada kelegaan saya. Belum jiwa saya enggak tenang. Seharusnya kita punya kelegaan apapun masalah kita. Amin. Apapun keadaan kita. Jiwa kita tenang karena kita ada dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Dan itu yang kita harus bagikan juga sama orang. Namanya benar-benar kita mengasihi sesama kita. Bukan kita mau jadi kristenisasi, bukan saudara. Bukan kita sedang, untuk gaya-gayaan, bukan saudara. Tapi karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Bukankah firman yang berkata, kalau ada orang yang tidak menerima, kebaskan kakimu. Tinggal memang kita gak bisa paksa. Tapi ingat, di dalam pasal 9, di dalam pasal 10, Injil Matius, ya, ketika kedua belas rasul diperintahkan, memang ada prinsip-prinsip yang diajarkan di sana. Salah satu prinsipnya nggak boleh paksa. Kalau dia nggak terima sudah kamu pergi. Tapi ada suatu peringatan di sana dengan jelas saudara. Katakan kota ini akan mendapatkan hukuman yang lebih besar dari Sodom dan Gomora. Ingat saudara, peristiwa Sodom dan Gomora. Mungkin kita semua nggak ngalami tapi firman Tuhan. Alkitab menjelaskan hukum Sodom dan Gomora. Ketika orang-orang berbuat jahat, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Penghukuman yang begitu menakutkan, mengerikan. Mereka dihukum dengan api belerang yang sangat menyakitkan. Bapak Ibu pernah kena penggorengan waktu menggoreng? Saya senang juga saudara berbuat sesuatu di dapur. Jadi pernah kesentuh penggorengan saja saudara. Aduh panas banget.
apalagi kena api belerang. Rontok ini daging, tinggal tulang. Mungkin tulangnya juga bisa hancur, saudara. Sangat mengerikan. Dan saya yakin kita tidak ada yang mau saudara-saudara kita, famili kita yang kita kenal masuk dalam, nggak ada yang berani ngomong. Kita nggak mau mereka dapat hukuman kekal. Kita maunya dia dapat hidup kekal. Kita tidak mau saudara-saudara kita masuk dalam neraka. Kita mau masuk dalam sorga. Oleh karena itu kalau kita benar-benar mengasihi saudara, kita harus perkenalkan Kristus. Itu alasan yang pertama, kenapa kita harus memberitakan Injil. Untungnya untung siapa? Untung kita bisa sama-sama dengan saudara kita nanti di sana, betul? Alasan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Adalah wujud mempertahankan dan memperjuangkan iman kita. Jadi ketika kita memberitakan firman Tuhan, menyampaikan tentang Kristus bagi banyak orang, kita itu sedang berjuang mempertahankan iman percaya kita. Benar-benar supaya kita tetap beriman kepada Kristus dan iman kita teguh dan iman kita konsisten terus ada dan kita percaya Yesus adalah harta yang tak ternilai dan kita pertahankan dan kita bagikan. Amin. Amin. Di dalam 2 Timotius tadi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita disuruh beritakan baik tidak baik, sampaikan, tegur. Ayat selanjutnya itu salah satu ayat yang populer yaitu ayat 7. Ayat 7 yang berkata demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikan, dan ini kita sering baca ketika kita ke kuburan yang berbunyi demikian. Nah ketika kita ke kuburan, kita sering lihat perkataan aku telah mengakhiri pertandingan iman. Begitu kan? Itu ayatnya ada di mana? 2 Timotius 4 ayat 7. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajak kita semua dan memperingatkan Timotius supaya memberitakan Injil, supaya apa? Dia memperjuangkan iman, mempertahankan iman percayanya. Agar suatu kelak nanti dia dapat mengakhiri pertandingan iman itu. Dan dia menang. Dan bolehlah dia menulis di batu nisannya, aku telah mengakhiri pertandingan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan banyak di kuburan itu hanya tulisan kamuflase. Dia tidak pernah memperjuangkan imannya. Dia tidak pernah memberitakan Injil. Dia tidak pernah menjalankan kebenaran firman Tuhan. Karena punya saudara Kristen, udahlah tulisnya. Ini ayat ini sering ditulis nih. Kita tulis aja nih katanya ayat ini. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Dan juga jangan sampai nanti pendeta waktu khotbah jadi berbohong. Kasihan lo pendeta lo. Kenapa saya katakan begitu saudara? Karena seringkali banyak saudara-saudara kita belum kenal Kristus, udahlah kan kita kan gereja di situ, udahlah undang aja lah. Adakanlah prosesi pemakaman secara Kristen. Dulu waktu hidupnya kita lupa saudara. Kita tidak perjuangkan. Akhirnya mau gak mau pendeta kadang-kadang, oh berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Dia tidak tahu ini orang gak kenal Tuhan saudara ya kan. Akhirnya kan kita menjadi berdosa saudara. Oleh karena itu alasan kita memberitakan Injil yang kedua tadi saya sampaikan. Ya, untuk mempertahankan, memperjuangkan iman kita. Kita layak ketika kita mati, kita benar-benar telah mengakhiri pertandingan. Kita layak ditulis di batu nisan kita saudara. Bukan sekedar tulisan, tapi memang kita lakukan. Amin. Ini kayaknya tegang sudah nih. Masih banyak saudara-saudara. Saya juga masih ada saudara yang belum pernah. Tapi menjadi tugas kita. Amin. Saya masih suka ketemu paman saya, asuk saya, adik mama saya. Ke gereja dulu ya, ke gereja ntar lupa lagi ke gereja. Saya bilang cek. Terima Yesus, proklamirkan. Baptis, apa jawabannya? Tiap hari juga gue mandi. Saya suruh baptis, tiap hari juga gue mandi katanya gitu. Tapi saya nggak marah, saya guyon-guyon aja ya. Ya udah cek kapan lagi waktunya. Ini kita harus beritakan. Karena apa? Kita mengasihi dia, mengasihi dia.
Alasan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena wujud perlindungan kita dari serangan kuasa-kuasa kegelapan. Ketika kita memberitakan Injil, sesungguhnya kita sedang mengadakan perlindungan dari kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena ketika kita memberitakan Injil, kita sedang menggunakan senjata Allah. Karena Rasul Pauluslah yang berkata, firman Tuhanlah yang berkata di dalam Efesus 6 ayat 15 yang berkata demikian. Saya bacakan di dalam Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dari ayat 10 apa dikatakan? Kita harus menggunakan perlengkapan senjata rohani atau senjata Allah. Salah satunya senjata Allah apa? Memberitakan Injil atau memberitakan Yesus Kristus. Jadi ketika kita memberitakan Kristus Yesus bagi banyak orang atau kepada saudara-saudara kita, kita sedang membuat sebuah perlindungan, saudara. Dari mana? Dari kuasa-kuasa gelap. Ingat saudara, kita setiap hari saya katakan, dikejar-kejar iblis, saudara. Betul enggak? Setiap hari loh. Setiap saat loh. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang berkata. Dia bagaikan singa yang mengaum. Dia siap menerkam. Dia cari celahnya. Tapi ketika kita memberitakan Injil, gigi dia ompong, saudara. Amin. Enggak mampu dia, gemetar dia. Karena apa? Kristus ada bersama dengan kita. Bukankah ketika kita ketika kita memberitakan Injil, apa janji Tuhan? Dia akan menyertai sampai kesudahan zaman. Kita dalam proteksi Tuhan, kita dalam perlindungan Tuhan. Dan disitulah kita sadar kita ini murid Kristus dan kita sadar kita harus menjadi surat yang terbuka. Kita menjadi surat yang terbaca dan kita bisa menyatakan Kristus di dalam hidup kita dan orang lain atau saudara kita bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Amin. Amin. Jadi ketika kita memberitakan Injil, sesungguhnya kita sedang memberikan perlindungan bagi diri kita. Untungnya siapa? Diri kita, saudara. Bukan untungnya Tuhan. Tuhan ingin memberikan sebuah keuntungan buat kita ketika kita melaksanakan perintah atau amanat agung itu sendiri. Dan ketika kita di perlindungan, kita sedang melakukan sebuah tanggung jawab yang memang Tuhan berikan bagi kita. Karena Tuhan berkata, atau firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan maka seisi rumah akan diselamatkan. Mau gak kita menggenapinya? Mau gak kita menggenapinya? Kalau kita mengasihi saudara kita kan harus tergenapi, betul? Dan kalau kita mengasihi Tuhan kita harus laksanakan. Kalau kita mau mendapat perlindungan kita harus laksanakan. Dan terlebih saudara, kita sedang melaksanakan tanggung jawab. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yehezkiel 3, saudara. Yehezkiel 3 ayat yang ke-16 sampai ke-18 berkata demikian. Yehezkiel, saya bacakan saja di dalam Yehezkiel 18 ayat 18-nya. Berkata demikian. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum. Maaf, saya ulangi. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari siapa? Daripadamu. Saya ulangi saudara, pembacaan ayat ini saudara. Di dalam Yehezkiel 3 saudara. Yes, bisa ditampilkan Yehezkiel 3. Di dalam Yehezkiel 3 ayat 16 sampai 18 saja saya bacakan. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Ini Yehezkiel mendapatkan firman.
Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Ini ayat yang 18 yang tadi saya baca. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi Yeskil dapat firman dari Tuhan, kalau ada orang jahat kamu harus ingatkan. Saya ulangi lagi nih, ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kita suka dengar firman, kita tahu Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Amin. Kita sebagai umat Tuhan, orang percaya suka berkata, bahkan bernyanyi, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup sambil goyang-goyang. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, sambil goyang-goyang. Bukankah itu sebuah pernyataan kita bahwa Yesus itu jalan kebenaran dan yang memberi hidup? Dan kita tahu dia adalah sang keselamatan, sang juru selamat. Kalau ada orang yang tidak terima Kristus, berarti dia nggak ada yang berani jawab. Berarti dia tidak kalau kita biarkan, kita tidak sampaikan, jadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya. Saya kemarin juga merasa bersedih ketika anak paman saya meninggal. Saya sudah sampaikan untuk ke gereja. Tapi dia tidak dibaptis dan sebagainya. Saya juga nggak bisa berkata apa. Orang bisa berkata tentang predestinasi lah gini. Kita yang masih hidup harus tahu. Sampaikan itu untuknya buat kita, tanggung jawab saya loh. Tanggung jawab kita loh. Kita harus sampaikan kepada keluarga-keluarga yang kita sayangi. Yang kita cintai, saudara. Jadi tanggung jawab kita. Dan hari ini Bapak Ibu sesuai dengan tema, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, ya, untuk kita bisa menyampaikan firman Tuhan bahkan sampai ujung bumi, sampai kemanapun juga. Ya, mungkin kita berkata, aduh saya kan bukan misionaris, nggak kemana-mana. Oh sekarang lebih enak saudara, ada sosial media. Maka kita belajar bersaksi melalui sosial media. Ya, next. Maka kita bersaksi dalam sosial media. Kita tahu sosial media ini merupakan cara berkomunikasi dan satu alat yang bisa membantu kita untuk berjejaring kepada banyak teman. Bahkan kita bisa ngomong seakan-akan dia ada di dekat kita meskipun dia ada di Amerika, betul? Jadi dekat. Ini alat komunikasi yang membantu kita untuk berjejaring secara internasional, bahkan sampai ke seluruh dunia. Ya, ada Facebook, ada LinkedIn, ya ada ya TikTok, ya sekarang lagi banyak yang senang TikTok ya. Ada Instagram, ada Twitter, banyak lagi saudara ya. Ada terutama yang sering kita gunakan adalah WhatsApp, WA. Itu kan untuk memampukan kita berjejaring. Bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan untuk bisa memberi takkan. Jadi nggak ada alasan sekarang. Aduh, saya nggak bisa Pak. Saya mah di dapur terus, nggak ada alasan. Halo, kenapa saya katakan nggak ada alasan? Saya yakin di sini, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, pasti pegang HP satu hari. Minimal 2 jam. Kalau yang pemuda bisa lebih saudara. Iya kan? Yang udah usia kayak saya minimal 2 jam lah pegang HP. Lihat WhatsApp minimal lihat WhatsApp. Minimal lihat WhatsApp 20 menit. Ngapus chatting, bikin status minimal saudara di WhatsApp, ya kan? Pemuda lebih. Ibu-ibu bisa lebih. Ketawa ibu-ibu. Bapak-bapak juga bisa lebih.
YouTube lebih-lebih saudara. Apalagi lihat menu masakan, ya kan, ibu-ibu ini. Bapak-bapak bisa lihat berita-berita, lebih saudara. Nah, kita bisa gunakan sebagai sarana memberitakan Injil. Jangan kita gunakan dengan cara yang salah. Seringkali pembuat-pembuat ini untuk membantu kita sebenarnya. Untuk apa membantu apa? Komunikasi, membangun hubungan yang baik, membangun pertemanan. Tapi seringkali disalahgunakan menjadi alat untuk menyerang, untuk menjelek-jelekan. Minimal apa? Mempropaganda hal-hal yang tidak baik saudara. Tapi mari kita jadikan sosial media ini sebagai alat untuk memberitakan firman. Amin. Mau? Saya yakin minimal nih Bapak Ibu yang punya WhatsApp, punya grup saudara. Siapa yang gak punya grup saudara, family gitu di WhatsApp? Waduh Bapak, gunakan Pak. Oh gak punya HP? Itu HP di kantong, yang gimana gak punya HP? Jangan kita merasa begini, aduh gak perlu berteman. Hidup kita harus berelasi loh. Alkitab intinya nih Alkitab kalau Anda mau baca itu tentang relasi. Relasi apa? Vertikal dan horizontal. Yang tadi hukum pertama dan hukum kedua itu kan relasi vertikal dan horizontal. Dan kita dibuatkan ini nih oleh para orang pinter nih, IT nih, untuk kita berelasi. Untuk kita bisa berkomunikasi. Jangan kita jadikan alat untuk permusuhan. Minimal saya yakin lah punya grup lah. Saya punya grup keluarga, keluarga margaku gitu loh. Keluarga inti saya ada saya. Dan disinilah kita bisa gunakan. Mari kita belajar sama-sama bagaimana sih kita menggunakan sosial media ini. Yang pertama, next. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau cara-cara. Yang pertama, kenali materi dengan baik. Ketika kita mau menulis, mau menyampaikan sesuatu, kita harus tahu dulu apa yang kita posting. Nah, materi-materi untuk memberitakan Injil terutama adalah kita mengerti tentang dasar-dasar iman Kristen kita. Jangan sampai kita tidak mengerti sama sekali. Jangan sampai kita tidak mengerti tentang interpretasi dari ayat-ayat yang kita baca saudara. Makanya diperlukan merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kita paham sebenarnya. Saya sebelum jadi pendeta saya sudah senang merenungkan firman. Karena saya ingin mau mengerti, bukan mau sombong-sombongan. Mau mengerti, mau memahami. Supaya kita bisa bicara, menyampaikannya dengan benar. Jadi kita kenali materi dengan baik. Kita harus benar-benar memahami apa yang kita posting. Jangan sembarangan posting. Firman ngomong apa, kita sok kutip-kutip firman, akhirnya kita menjadi menyesatkan saudara. Jangan kamu khawatir, benar firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Tapi jangan kutip juga di dalam kitab Korintus. Apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak ada timbul di dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi kamu. Kamu pasti diberkati. Diberkati dengan limpah-limpah. Itu bukan tentang materi ayat itu. Ayat itu tentang Kristus Yesus. Ayat itu tentang pengorbanan Kristus. Itu yang gak pernah dipikirkan oleh manusia. Yesus jadi manusia. Itu yang tidak pernah timbul di dalam hati. Allah jadi manusia. Yang tidak pernah didengar oleh telinga. Allah mau berkorban. Itu tentang Yesus. Bukan tentang berkat. Maksudnya bukan berkat materi. Tapi berkat dalam keselamatan. Jadi kita harus mengerti juga ketika kita posting. Jangan sampai kita salah posting. Tapi soal posting makanan kita paling pintar Bapak Ibu. Sebab apa? Kalau kita mau makan, foto dulu. Jangan dimakan dulu. Posting ya. Terima kasih Tuhan berkat-Mu buat kami hari ini. Ya gak apa-apalah. Tapi ada ayat-ayatnya lah ya kan. Terima kasih Tuhan. Di warteg posting juga. Jangan sekedar di restoran. Terima kasih Tuhan berkat-Mu buatku hari ini. Kan gitu ya kan. Bukan sekedar kita mau menunjukkan. Wah saya makan di restoran ini nih. Saya makan fried chicken hari ini nih. Saya makan ya yang mewah-mewah begitu. Bukan saudara. Kita gunakan untuk memberitakan firman. Tapi yang pasti kita harus pahami dulu.
Dasar-dasar iman percaya. Oh, saya sudah dianugerahkan keselamatan. Posting tentang keselamatan, bahwa hanya Yesus hanya satu-satunya jalan keselamatan, harus berani. Kan seringkali kita Kristen ini jadi opportunities. Oh, kalau di orang Muslim ya kita ngucapin salam sih nggak apa-apa, baik kok. Assalamualaikum kok artinya sama dengan shalom. Tapi bukan berarti kita opportunities, takut menunjukkan kekristenan kita. Kita harus berani menunjukkan jati diri kita. Kita pengikut Kristus. Amin. Amin. Jadi kita sampaikan, tapi kita harus pahami. Bukan karena usaha kita diselamatkan. Ini anugerah. Bukan karena usaha kamu dianugerahkan. Yesus sudah datang jadi manusia. Itu yang harus kita beritakan. Next. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang terpasti kita harus berani menyaksikan kesaksian pribadi kita. Balik dulu. Kesaksian hidup kita tuh penting, bisa terlihat saudara. Jangan kita posting tentang galaunya hidup ini. Kesusahan kita posting, cari belas kasihan, udah sangat-sangat keliru, itu tidak memberkati saudara. Banyak kan kalau lagi galau, lagi cari belas kasihan orang-orang posting, saya suka baca itu saudara. Ya, jujur aja saya suka baca. Juga jangan suka posting-posting kalau kita lagi sakit hati sama orang lain gitu loh. Ya memang itu kesaksian, tapi kesaksian yang gak benar. Tapi kesaksikan ketika kita jumpa dengan Tuhan. Saksikan ketika kita mendapatkan ketenangan, kesukacitaan meskipun kita banyak masalah. Tapi bukan masalah yang kita tampilkan, tapi Kristus yang kita tampilkan melalui kesaksian hidup kita. Karena kita tahu khotbah yang terbaik adalah kehidupan real kita, di mana kita ada. Amin. Saya pandai khotbah di sini, didengar segini, nggak ada arti ketika hidup saya nggak memberikan kemuliaan buat Tuhan, nggak jadi contoh, nggak jadi surat yang terbaca, nggak terlihat Kristusnya, nggak ada arti. Tapi kita juga bukan sekedar posting, tapi menunjukkan jati diri kita. Kita adalah pengikut Kristus. Amin. Yang kedua, lakukan secara konsisten. Makanya tadi ayat yang kita baca di awal pertama, di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Baik tidak baik itu menunjukkan supaya kita konsisten. Apapun keadaan kita. Baik, tidak baik. Kristus kita harus tinggikan. Amin. Amin. Kan sih ada lagunya nih. Ya. Apapun masalahku gitu ya. Apapun masalahmu. Ku tidak menyerah, tidak goyah. Inilah caraku, tinggikan Tuhan. Berarti ketika kita hadapi masalah, kita caranya dengan meninggikan Tuhan. Jadi bukan berkeluh kesah di dalam Facebook, bukan berkeluh kesah di dalam status WA, bukan berkeluh kesah di dalam Instagram, ya. Tapi kita harus nyatakan Kristus, tapi kita lakukan dengan konsisten. Apapun keadaan kita tetap muliakan Tuhan. Baik tidak baik kita muliakan Tuhan. Nah, kita ini harus konsisten. Jangan kita cari apa saudara? Jempol. Udahlah, nggak dijempolin orang. Udahlah, saya nggak mau kesaksian gitu. Nggak usah cari jempol di Facebook, nggak usah cari lope di Instagram. Jempol kita udah 4, jempol kaki sama jempol tangan, nggak usah dicari lah. Nggak usah, udah ada jempolnya belum ya? Udah nggak perlu dicari-cari jempolnya. Yang penting dia mau terima Yesus. Seringkali yang nggak ada jempolnya, udahlah, nggak usah lah. Nggak ada yang puji, kita nggak cari pujian. Kita sedang mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Kita sedang mempertahankan iman. Kita sedang apa? Memberi perlindungan dan bertanggung jawab. Jadi kita harus konsisten. Karena saya beritakan ini ya supaya wujud saya mengasihi Tuhan dan sesama. Ya sebagai pertahanan saya. Ya sebagai perlindungan saya gitu kan. Untuk tanggung jawab saya. Bukan cari jempol. Ya, next. Jadi kita harus konsisten. Nah, Bapak Ibu, saya jujur. Saya pernah tidak konsisten. Saya pernah tidak konsisten di dalam Facebook. Saya biasanya dulu 4 tahun lalu saya tampilkan apa yang saya pelajari. Saya buat yang namanya koper. Bukan koper saya buat keluar kota ya. Koper itu konklusi perikop. Dan saya senang membuat itu saudara. Setiap perikop saya baca, saya berikan sebuah kesimpulan. Makanya saya namakan
Koper KRK, konklusi atau kesimpulan perikop ku Ridwan Kurniawan. Ya bisa salah, tapi saya senang melakukannya biar Tuhan saja yang pimpin saya kan gitu. Saya buat itu saudara, sampai setiap perikop saya buat, tapi terhenti sampai pasal 8 kitab Markus. Ketika saya dalam sebuah keadaan goncang, bukan goncang tapi dalam pelayanan, saya sepertinya udah enggan lagi deh. Facebook dijadikan untuk nyerang gitu. Saya nggak baca, ada lagi pengerjaannya, Pak dia ngomong gini-gini, aduh udah capek lah. Akhirnya saya nggak main Facebook lagi saudara. Tapi kemarin saya disadarkan ketika saya ingat lagi ini firman, ketika disiapkan firman ini. Apapun kata orang saya tetap mau. Baru 2 hari saya angkat lagi koper itu. Bukan angkat koper ke luar kota ya. Konklusi perikop. Jadi setiap perikop saya baca, saya berikan kesimpulan-kesimpulan. Saya tampilkan. Saya tampilkan lagi saudara. Di grup-grup, di apa saya tampilkan lagi. Kalau kuat sih setiap hari saya buatlah di IG-nya gereja di mana saya melayani. Tapi Facebook saya pernah tinggalkan. Karena Facebook seringkali tidak dijadikan alat yang benar lagi untuk berkomunikasi dengan baik, untuk nyerang orang, untuk nyakitin orang. Akhirnya saya agak enggan. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita sudah tahu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita tetap konsisten gunakan itu. Yang ketiga, jadilah diri sendiri. Kita harus jadi diri kita sendiri. Ya. Kita tahu ada dampak negatif di dalam media sosial, ada dampak negatifnya, ada pengaruh negatif ya. Tapi jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu kita harus jadi diri kita sendiri. Jangan ikut-ikutan orang. Orang lagi ngomong apa kita tidak paham, kita tidak tahu saudara. Kita sudah buat asumsi sendiri-sendiri yang bisa mengkaitkan orang lain, kita sudah tampilkan dan kita mau ikut-ikutan. Ikut-ikutan apa? Viral. Bahasa kerennya viral gitu. Jangan kita mau viral saudara. Jadi diri kita sendiri. Kita harus merasa ini loh yang saya lakukan ini tadi untuk apa? Untuk kita mewujudkan kasih kita sama Tuhan. Ini loh saya sedang mempertahankan iman saya loh. Ini loh saya sedang memperlindungi diri saya loh dari serangan kuasa kegelapan loh. Cuman itu saja. Bukan untuk kita cari sensasi. Bukan untuk cari apa saudara. Maaf ya. Hepeng. Boleh gak kita cari hepeng di situ? Boleh saja. Tapi jangan apa saudara? Niru orang lain. Oh dia viewernya banyak nih. Wih followernya banyak nih. Saya mau kayak dia. Kan ada yang ngajarin supaya cepat dapat follower banyak, dapat viewer banyak. Buat yang konyol. Buat yang sensasional saudara. Saya gak heran kalau ngelihat orang itu sensasional ya. Ayat dibuat jadi sensasi. Kan belum lama kan mungkin juga saat-saat ini masih ada beberapa tahun lalu viralnya potongan-potongan perkataan hamba Tuhan tentang perpuluhan. Itu kan YouTuber yang mainin saudara. Kita tidak mau jadi diri kita sendiri, kita baca sebaik-baiknya. Dengar dulu khotbahnya, jangan langsung komen, langsung buat status, langsung buat sesuatu, postingan. Jangan jadi diri kita. Jangan cari penghargaan, kita ini dihargai oleh Tuhan kok. Ketika kita tahu itu kita sedang melaksanakan tugas-tugas kita. Amin. Amin. Ini loh saya mengasihi engkau Tuhan. Ini loh aku sedang mempertahankan imanku. Ini loh aku sedang melindungi loh. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua punya perangkat ini. Saya gak tahu yang udah usia di atas 60 ya. Saya sadar itu juga karena mama saya udah 80 ya, dia gak bisa buka yang kayak macam-macam begini saudara. Mesti yang ada 1, 2, 3, 4-nya itu dia baru bisa telepon. Tapi kita yang masih mampu, mari gunakan sarana komunikasi ini dengan baik. Dengan 3 hal tadi. Tapi yang pasti harus kita ingat, alasan kita memberitakan Injil itu sendiri. Amin. Amin. Biar kita semua jadi pemberita Injil. Dalam keluarga tentunya. Jangan sampai ada yang terhilang. Kita ingin semua diselamatkan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian menyenangkan-Mu.
menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, yang boleh kami pegang, yang boleh kami bawa sepanjang hidup kami, supaya kami boleh Tuhan Yesus menjadi alat di tangan kuasa-Mu untuk menyampaikan kabar baik Kristus kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Semua orang boleh mendengar kebaikan dan kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga sesuai dengan apa yang Kau katakan dalam firman Tuhan, semua orang boleh diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua diberkati Tuhan. Semua yang diberkati lambaikan tangan. Jadi tadi firman Tuhan berkata bahwa kita semua harus menginjil. Tidak perlu berkhotbah, tetapi bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ternyata ada alasannya. Ya, tadi udah disampaikan. Alasan pertama apa? Wujud mengasihi, ya. Jadi kalau kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, masak tidak gosong, itu kan karena Tuhan baik, ya Kak. Ya, Bu Helen tiap hari masak nggak gosong, gitu kan. Ya, kita bekerja dalam keadaan sehat, itu kan semua kebaikan Tuhan. Kita bersaksi tentang hal-hal yang sederhana, sehingga itu adalah wujud kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kedua adalah supaya dengan kita bersaksi, maka kita juga mempertahankan, bukan saja mempertahankan iman, tetapi menguatkan. Kita perlu setiap hari dikuatkan karena banyak godaan ya Pak Ridwan ya. Di luar sana banyak godaan. Ya, dia juga paling senang nih iblis menggoda para hamba-hamba Tuhan. Jadi itu adalah alat untuk kita menjadi lebih kuat, dan berikutnya adalah perlindungan dari kuasa-kuasa kegelapan. Ya, amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati kita semua, Pak Ridwan Kurniawan. Terima kasih buat sepanjang hari sudah menyampaikan firman Tuhan di tempat kami. Ya, untuk itu kita semua kembali beribadah di minggu depan. Jangan lupa datang.
Ya, jadi kita terus diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita naikkan dulu satu pujian. Haleluya. Inilah pernyataan iman kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan jika Engkau terus menuntun kami, Engkau terus memberikan arahan bagi kami, supaya kami terus memiliki iman yang teguh tidak tergoyahkan. Kami mau terus percaya dan memberitakan kepercayaan kami kepada semua orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas hamba-Mu Bapak Ridwan Kurniawan yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya berkat Tuhan turun atas setiap pelayanannya, berkat Tuhan turun atas keluarganya. Keluarganya diberkati Tuhan, setiap usaha pekerjaan apa yang dikerjakannya boleh berhasil. Dan Engkau pakai hamba-Mu ini dimanapun Engkau utus, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat isi hati-Mu bagi setiap kami. Biarlah Engkau memberkati setiap umat-Mu yang mendengar. Biarlah mereka boleh membawa pulang kebenaran firman-Mu ini dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan Engkau, dan Engkau pakai mereka menjadi alat yang ajaib di tangan-Mu Tuhan. Mereka boleh memenangkan banyak jiwa sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, Engkau menyertai setiap kami. Apapun aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kiranya Engkau tuntun, Engkau lindungi setiap kami, supaya malam nanti kami boleh kembali ke rumah tangga kami masing-masing dengan hati yang penuh ucapan syukur dan bersuka cita. Sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah apapun yang engkau kerjakan berhasil di tanganmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita anugerah dari Tuhan Yesus, penyertaan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini, besok, sampai kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. 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 Dan bertumbuh
silakan duduk, silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati.